بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن اكتفى أثره إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tiada kata yang paling utama untuk kita ucapkan melainkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Allah berikan kita nikmat Islam, Allah berikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga di Jumat yang berbahagia ini kita mampu mengukir ketaatan kita kepada Allah dengan melangkahkan kaki kita ke rumah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita perbanyak, terkhusus di hari Jumat Sayyidul Ayyam ini, kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tanpa kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan di atas muka bumi ini. Ketika pagi memasuki pagi hari, kita bingung, tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Ketika hari Jumat siang hari, maka kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi dengan diutusnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup manusia menjadi terbimbing, hidup manusia menjadi terarah dan senantiasa berada di atas jalan kebenaran. Semoga dengan memperbanyak selawat kita dikumpulkan kelak dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Tema kita di siang yang berbahagia ini adalah berkaitan dengan berislamlah kita dengan Islam yang kafah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian nikmat yang begitu banyak Allah Subhanahu wa taala anugerahkan di dalam kehidupan kita, maka nikmat yang paling berharga di antaranya adalah nikmat beragama, nikmat Islam dan nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Hidup kita menjadi indah itu karena kita beragama, karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kondisinya, selama nikmat agama melekat, maka semua akan menjadi baik. Baik itu kita dalam keadaan susah, baik kita dalam keadaan senang, baik kita dalam keadaan miskin ataupun kaya. Maka ketika Islam itu melekat di dalam tubuh kita, maka semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Dan inilah yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dikatakan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaklah kalian dengan rahmat dan keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dengan dianugerahkan Islam dan keimanan di dalam kehidupan kita, maka hendaklah dengan kedua ini kita berbahagia. Kenapa Allah disuruh kita
menyuruh kita untuk berbahagia dengan kedua nikmat ini? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dzalika khairum mimma yajma'un. Keduanya itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan dari perhiasan dunia yang ada di dalam dunia ini. Baik untuk kita, lebih baik daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Islam, di dalam Al-Qur'an, Allah mempertegas dengan perintah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, kata Allah. Wahai orang-orang yang telah memiliki keimanan. Allah tidak menyebut orang-orang yang belum beriman, tetapi Allah mengingatkan bagi mereka yang sudah memiliki keimanan di dalam dadanya. Kita yang siang ini semua kita sudah beriman kepada Allah. Buktinya kita melaksanakan Jumat, ya, di rumah Allah yang berbahagia ini. Kita yang sudah beriman, maka perintah ini ditujukan kepada kita. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam itu jangan setengah-setengah. Masuklah ke dalam Islam dengan totalitas, kafah, sepenuhnya. Masuk dalam Islam itu dengan 100%, bukan hanya status kita sebagai Islam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Islam keyakinan kita, maka Islamlah perkataan kita. Jika kita meyakini Islam itu adalah keyakinan yang kita anut, maka haruslah Islam pula perkataan kita dan perbuatan kita. Cara bekerja kita, cara kita berbisnis, cara kita bertetangga, cara kita berumah tangga, maka semuanya harus berdasarkan berdasarkan sesuai dengan yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya. Total menjadi Islam ini total menjadi pedoman kita, seutuhnya menjadi pedoman kita, dasar pijakan kita, membentuk kepribadian kita, mewarnai seluruh kehidupan kita. Jangan hanya sekedar status sebagai Islam, sebagai Muslim. Islam itu butuh keistiqomahan. Islam itu butuh kepada orang-orang yang kontinu terus di dalam mengamalkan ajaran Islam. Dan ketika seseorang berislam, maka tidak berhenti di situ. Allah Subhanahu wa taala akan menguji dia, akan menguji orang yang memegang teguh agama Islam ini dengan ujian. Digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui nilai kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam Islam, di dalam Al-Qur'an juga disebutkan Islam sangat mengecam orang-orang yang berislam, namun tidak seutuhnya, tidak kafah. Islamnya hanya secara parsial saja. Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 150 dan 151. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Sesungguhnya mereka orang-orang yang kufur, ingkar terhadap Allah dan Rasulnya. Mereka itu keinginannya apa? Ingin membedakan antara beriman kepada Allah dengan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berkata, wa yaqulun nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman cukup dengan sebagian saja dan tidak beriman dengan perkara yang lainnya. Wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila. Dan mereka mencoba untuk mencari jalan tengah antar keimanan, mencari jalan tengah dengan toleransi, mencari jalan tengah agar mengimani sesuatu yang sesuai dengan kehendak hawa nafsunya, tetapi tidak mau beriman dengan perkara-perkara yang dianggap dalam pikiran mereka tidak sesuai dengan zaman ataupun hawa nafsunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila. Apa lanjutannya? Ulaika humul kafiruna haqqan. Sesungguhnya meskipun mereka mengaku beriman kepada Allah, tetapi inilah mereka orang-orang yang sesungguhnya kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Dan kami telah menyiapkan azab yang pedih, kata Allah Subhanahu wa taala, kelak di yaumil akhir.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dalam berislam itu harus kafah, harus totalitas, harus 100%? Karena sesungguhnya kehidupan kita sehari-hari ini sebenarnya mengajarkan kita terhadap perkara totalitas. Baik itu dalam bekerja, baik itu dalam merencanakan sesuatu, ataupun di dalam aktivitas harian kita. Semua kita mengharapkan pekerjaan kita hasilnya itu adalah totalitasnya sempurna. Oleh karena itu penting sekali dalam berislam, apalagi di dalam kita beragama. Karena di antara efeknya ketika seseorang tidak totalitas di dalam beragama, maka segala sesuatu kalau tidak kafah itu hasilnya akan mengecewakan. Bahkan tidak hanya mengecewakan, bisa-bisa nol hasilnya. Kemudian seandainya segala sesuatu yang dilakukan tidak kafah, maka seringkali sesuatu yang dilakukan itu bahkan tidak mendatangkan maslahat, bahkan bisa jadi memudaratkan dan mencelakakan orang lain karena mengerjakannya dengan setengah-setengah, bahkan akan menjadi kerusakan. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, di antara perkara pentingnya agar kita kafah disebutkan juga karena sesuatu yang dilaksanakan diamalkan dengan kafah, maka dari situ akan terlihat keindahan apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, banyak orang salah persepsi terhadap Islam. Cara pandangnya itu sinis, minor terhadap Islam, dikarenakan tidak faham Islam secara kafah, dikarenakan tidak mengerti Islam dan tidak menjalankan Islam secara kafah. Islam dijalankan setengah-setengah. Oleh karena itu ketika kita bicara Islam, maka kita tidak hanya sedang berbicara orangnya, muslimnya, tetapi ajarannya yang harus kita pelajari dengan utuh. Karena bisa jadi oknumnya seorang muslim ini dia yang bermasalah, bukan ajaran Islamnya yang bermasalah. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, ketika Islam dipahami dengan kafah, maka terlihatlah keindahan dan keagungan Islam. Dipahami saja sudah terlihat keindahannya. Bagaimana ketika Islam itu dikerjakan dan dilaksanakan secara kafah di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka hal inilah yang akan melahirkan rahmatan lil alamin, yaitu Islam itu penuh kebaikan dan kemaslahatan, bukan hanya bagi penganutnya tetapi bagi sekalian alam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana berislam dengan kafah? Oleh karena itu di antara ulama menyebutkan setidaknya harus mencakup 4 macam totalitas yang harus kita berikan di dalam Islam. Yang pertama adalah total mengamalkan seluruh ajaran Islam, baik itu akidahnya, syariatnya, kemudian akhlaknya, tidak memilih-milih dan tidak setengah-setengah di dalam kehidupan ini. Jangan sebagian syariat Islam diterima, tetapi begitu sebagian syariat Islam yang lainnya ditolak. Jangan sampai satu amalan dikerjakan, tetapi sebagiannya ditinggalkan. Solat menerima, tata cara Islam kita solat dengan tata solat Islam kita terima, tetapi begitu Islam mengatur tentang warisan secara Islam, maka kita tidak menerima. Ketika Islam mengatur tata cara bagaimana bekerja, berbisnis, bermuamalah dengan tata cara Islam, maka kita tidak menggunakan ajaran Islam. Nah, yang seperti ini adalah bagian daripada tidak total di dalam mengamalkan seluruh agama Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam ini adalah manhaj. Islam ini adalah konsep pedoman kehidupan kita di dalam dunia ini, mengatur semua tata cara kehidupan kita, mulai dari kita tidur sampai kita bangun tidur, mulai kita dilahirkan sampai kita dikuburkan di dalam tanah. Allah atur semuanya di dalam konsep yang luar biasa ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Al-Qur'an menyebutkan ma farratna fil kitab min syai'. Tidak ada satupun yang kami tinggalkan di dalam kitab Al-Quran kecuali Allah telah membahasnya sebagai pedoman untuk kita jalani di atas dunia ini. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, totalitas yang kedua adalah total berislam di setiap tempat. Artinya berislam dimanapun kita berada,
baik kita sedang haji di Mekah berislam, maupun kita sedang di Madinah kita berislam dengan baik, sholat, ibadah, zikir, muamalah dan lain sebagainya. Jangan sampai setelah kita pulang maka kita meninggalkan itu hanya sebagai kenangan belaka. Karena kenapa? Karena Islam itu tidak mengenal tempat. Dimanapun kita harus membawa ajaran Islam di dalam diri kita. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam diturunkan Allah untuk semua manusia di seluruh jagat raya, baik buat manusia maupun dari golongan jin, maupun orang Arab ataupun orang Indonesia. Jangan sampai kita beranggapan Islam ini diturunkan untuk orang Arab. Adapun kita yang ada di belahan bumi lainnya, maka kita di Indonesia tidak bisa diatur oleh ajaran Islam. Padahal Tuhan yang menciptakan tanah Arab, Tuhan yang menciptakan tanah-tanah di dunia ini itu sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam diturunkan rahmatan untuk seluruh alam, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat As-Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah sesungguhnya engkau Muhammad diutus dengan membawa Islam ini kafatan linnas, untuk seluruh manusia, basyira wa nadhira, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Walakin aktsaran nas la ya'lamun, tetapi mayoritas manusia banyak yang tidak mengerti dan tidak paham akan hal ini. Kemudian totalitas ketiga yang harus kita peruntukkan di dalam Islam ini adalah totalitas berislam di setiap waktu dan kondisi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berislam, mengamalkan ajaran Islam itu tidak sifatnya musiman, karena datangnya Ramadan, karena Zulhijjah, atau karena bulan haram dan lain sebagainya. Karena sesuatu yang datangnya musiman, ketika musim tersebut selesai, maka selesai sudah dengan urusan tersebut. Oleh karena itu Islam tidak begitu. Seseorang yang telah mengaku Islam, maka dia akan berislam di setiap waktu dan kondisinya, siang, malam, pagi, petang. Bahkan tidak hanya di hari Jumat saja, siang Jumat saja, tetapi di setiap waktu dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan jati dirinya sebagai muslim, bahwa dia hadir ke masjid melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, bagian daripada totalitas kita yang harus kita peruntukkan di dalam Islam ini ketika kita beragama, yaitu totalitas berislam di dalam setiap kondisi kita. Artinya adalah dalam setiap kondisi apapun, kita sebagai manusia senantiasa tunduk, patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam kondisi kita sedang berada dalam keadaan di atas, ataupun kita sedang di bawah, sedang senang ataupun sedang susah, sedang sehat ataupun sedang sakit, sedang lapang ataupun sedang sempit. Jangan kita rajin beribadah hanya ketika kita susah, atau sebaliknya, ada orang beribadah ketika senang tetapi ketika susah tidak beribadah, atau beribadah ketika sehat tetapi begitu sakit tidak sehat, tidak beribadah kepada Allah. Atau sebaliknya, ketika dia sehat tidak beribadah, tetapi ketika dia ditimpa musibah sakit maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini tidaklah disebut muslim yang mengamalkan Islam secara kafah. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita yang sudah Islam, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam kita yang utuh, jangan setengah-setengah. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, ta'arraf ila Allah fil raha. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang lapang. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya'rifuka fi syiddah. Maka pasti Allah akan mengingatmu ketika engkau berada di dalam kesulitan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man iktafa atharahu ila yaumiddin.
فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah kedua ini marilah kita maksimalkan Islam kita selagi hayat masih di kandung badan, agar kita senantiasa berusaha untuk menjalankan Islam dengan semaksimal mungkin. Menjalankan Islam bukan hanya ketika kita sedang beribadah, tetapi kita jalankan Islam di setiap lini kehidupan kita. Maka inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuh pasrah seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba muslim yang sejati, menjadikan kita Islam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal huda wal 'afaf wal ghina wal maut 'ala al-iman wal islam. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran 'aziza. Allahumma 'alaika bil yahud. Allahumma 'alaika bil yahud adh-dhalimin الذين قتلوا إخواننا المسلمين في غزة. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بلدا ولا تغادر منهم أحدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.